Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat tulisan timbul seperti ini dan ada bayangannya. Kita yang penting itu pemilihan fontnya yang pertama, yang tajam-tajam dan juga eh, bold ya, berat seperti itu. Di sini saya menggunakan font bernama Varsity Theme. Kita coba aja bagaimana cara membuatnya. Pertama kita tulis dulu. Di sini saya tulis UJ misalkan. Kenapa saya kasih spasi? Supaya dia ada jaraknya ya, supaya mudah pengerjaannya. Kita kasih warna mungkin hijau dulu seperti ini, kita gedein biar kelihatan. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita akan menjadikan ini pad dulu, kan ini objek teks ya, jadi kita rubah dulu jadi object to pad. Kemudian kita duplikat, kita ganti dulu warnanya misalkan biru. Nah, setelah itu kita geser-geser dengan menggunakan tombol keyboard bawah dan kanan. Mudahnya seperti ini. Saya zoom dulu, pencet Ctrl dan scroll mouse untuk mudah zoom. Nah, kita akan geser ini untuk membuat base-nya atau membuat ini dindingnya ini seperti itu. Jadi kita ini dulu geser. Nah, cuman kita nggak perlu ini semua, kita perlunya semacam outline seperti itu ya. Mungkin kita beri outline dengan tekan shift, kemudian pilih warnanya ya, kemudian warnanya dihilangin, ditekan di sini ya, kita pakai shift. Nah gitu. Jadi kita nanti akan menarik garis gitu dari sini ke sini. Kita duplikat dulu ini juga, satu lagi. Ini sebenarnya kurang satu ya, kita balikan dulu. Balikinnya gampang, kita samain kayak font tadi, kemudian kita ratakan secara vertikal dan horizontal. Kemudian dia akan kembali lagi. Kita pilih dulu ini, saya ulangin dulu karena ada yang kurang. Stroke pen-nya mungkin kita tambah dulu ya. Di sini ada menu fill and stroke, dapat diakses dari objek fill and stroke di sini. Kalau misalkan belum ada menunya di sini, kita pilih di sini ketebalan dari garisnya itu atau outline-nya itu, misalkan 1 ya, misalkan 1 seperti ini, atau lebih tebal lagi misalkan 1,5 kalau di sini saya contohnya. Nah, setelah itu kita harus menjadikan ini lagi-lagi harus jadi pad ya. Kita pilih stroke to pad untuk menjadikan outline menjadi pad. Sudah selesai, kemudian baru kita duplikat dan geser-geser. Duplikat, kita geser. Nah, setelah itu kita akan istilahnya extrude ya. Kita akan membuat base-nya di sini nih. Tapi kita duplikat dulu sekali lagi untuk bayangannya. Mungkin bayangannya di sini. Nanti bayangannya itu dari sini, dari atas berarti ke bawah kan gitu, kayak gitu. Nah, kita bikin dulu untuk base-nya ya. Kita pilih yang ini nih, yang sebelah sini. Kita akan membuat dindingnya atau ketebalannya. Pilih yang ini, yang outline yang pertama kali kita bikin ini. Saya tandai misalkan warnanya merah ini.
ini yang untuk base nya misalkan warnanya agak gelap ini, kayak gini. Kita pilih dua-duanya ini, kemudian kita pilih di sini extension, kemudian generate from pad, dan ada namanya extrude between two pad. Maka akan muncul window seperti ini. Kita coba live review apakah berhasil. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ada semacam mengisi volume seperti itu. Kita klik apply, kemudian close. Kita klik dulu di luar, kemudian kita pilih hasil stroke tadi. Ini kalau saya gerakan berarti salah pilih ini. Kita pilih, pastikan terpilih yang benar ini. Nah, Ctrl Z biar kembali ke posisinya. Kemudian kita ungroup dulu, Ctrl U untuk ungroup, untuk menjadikan ini lagi-lagi sebuah pad. Jadi pad sebenarnya kita perlu unionnya itu. Nah, setelah itu kan sudah jadi. Misalkan kita beri warna hijau gelap ya, misalkan ini warna hijau. Ini kenapa seperti ini? Karena ada transparannya, alfanya kita naikin dulu, dan juga outline-nya kita hilangin, stroke-nya ini kita hilangin dengan cara pencet shift dan tekan warna X ini ya, warna silang. Sudah ada tuh. Kita gelapkan, di sini ada di bagian fill ini, di bagian lightness-nya kita turunin seperti itu. Kemudian kita dorong ke paling belakang dengan cara pencet di keyboard itu N. Nah, sudah tuh. Jadi sudah jadi ini. Selanjutnya kita akan membuat bayangannya. Membuat bayangan berarti cetakannya ini, dan juga kita pakai yang mana berarti? Yang ini ya. Kenakan bayangannya tuh. Yang lantainya kan ini tuh. Nah, kita sama stepnya di extension generate from pad, kemudian kita pilih extrude between two pad. Coba kita live review lagi. Nah, berhasil. Apply, oke. Udah, kita udah bisa delete ini dulu supaya tidak mengganggu. Delete yang warna birunya ini, kita pilih, kita ungroup, kemudian kita unionkan lagi. Kita matikan juga ini transparansinya dengan alfanya dimaksimalin, kemudian ini turunin sedikit supaya warnanya, bayangannya tidak terlalu keras. Kemudian stroke-nya kita hilangin, bisa dari sini ya, shift tekan ini, atau dari bagian stroke pen kita pilih X. Seperti itu. Kita dorong paling bawah dengan cara tekan N di keyboard, atau kalau di sini tombol ini, lower to bottom. Kita juga sudah tidak perlu lagi yang ini. Kita bisa delete. Sudah jadi sebenarnya bentuk dasarnya. Jadi sudah ada volumenya dan juga ada bayangannya. Tinggal kita memilih warna yang bagus seperti apa. Misalkan kita warnanya ini merah, ini kita mau ganti, biarin lah hijaunya aja kita ganti, atau merahnya aja. Misalkan kita ganti hijau terang, kan di atas paling terang ya, kena cahaya paling banyak, ceritanya begitu. Atau kita bisa pakai yang gelap juga nggak apa-apa. Ini saya lebih suka yang terang karena lebih pop gitu ya. Nah, catnya anggaplah beda lah. Kemudian ini kita bisa atur biar tambah bagus, ditambahin gradasi misalkan. Jadi di sini kita pilih di bagian fill, kita pilih yang ini, linear gradient.
kemudian kita pilih di sini ada gradient tools, kita arahkan ini, misalkan saya sukanya begini, ini ke bawah. Nah, tekan kontrol supaya lurus ya, semuanya jadi berubah kan dia. Nah, untuk ini pas kita tekan, dia di sininya terpilih ini nih. Ini kan transparan, kita jangan transparan. Alpanya kita naikin, kemudian kita misalkan pilih warna yang lebih gelap. Untuk bawahnya kita pengen lebih gelap. Nah, seperti itu. Kemudian bayangannya pun sama, bisa digituin juga. Kita pilih di sini bayangannya, kemudian pilih di sini ada linear gradient. Kita pilih di sini pakai alat tools yang ini untuk memunculkan garis ini. Kita atur kayak gini, tekan kontrol. Nah, ini sudah terpilih di sini. Yang bagian transparannya kita jadiin opaque istilahnya itu. Nah, ini kita turunin. Kita mau misalkan yang atasnya ini diatur juga agak lebih terang. Bisa di sini nih. Dipilih ini atau dipilih dari sini nih. Nah, itu kan berubah tuh. Kalau dipilih di bawah, ininya terselect di sini juga. Udah selesai sampai di sini. Kita selanjutnya bisa rekatkan kembali dengan cara kita pilih semua. Kemudian kita pilih ini, Node Tools, untuk mendempetkan ini lagi. Cukup dipilih kemudian diseleksi ya, diseleksi gini. Nah, terus digeser pakai keyboard, pakai panah ke kiri, mungkin gini. Nah, kemudian ini select J dan E, digeser juga. Nah, gitu. Udah jadi. Bisa kita perbesar kayak gitu.